Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang semangat sepertinya pagi ini ya. Saya juga ikutan lemes kalau kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Apa kabar Pak Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Sudah pada sarapan? Bu, nanti habis ini sebelum kunjungan poli sarapan dulu ya. Kalau boleh saya ditraktir, tak apa-apa ya. Mohon izin Bapak Ibu, kami dari Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit hari ini kami ada kegiatan sharing informasi tentang dari budaya hipertensi rungkat dengan hidup sehat. Rungkat bukan lagunya Happy Asmara ya Pak Bu ya. Nanti kalau kita nyanyi bareng-bareng kalau ada Happy Asmaranya ya. Narasumber kita pada pagi hari ini adalah dari tim instalasi gizi, orang yang biasa bekerja di belakang layar. Nah, Ali tampil. Jangan dikira beliau adalah orang-orang yang sangat ahli dan profesional ya. Tapi sebelum itu, sebelum saya panggilkan dua narasumber yang hadir dan ganteng ini, akan ada sedikit sambutan dulu dari Bapak Kepala Bidang Kerja Rumah Sakit Dr. Abdul Rahim, Bapak Edi Purwanto. Silakan Bapak. Nomor antrian A20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nomor antrian A20. 9. Silakan menuju. Sekali lagi, selamat pagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian juga yang selalu pengunjung. Nomor antrian A30. Silakan menuju loket 1. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah diberi kesempatan untuk bertemu langsung pada Bapak Ibu sekalian. Karena kami RSUD Dr. Abdul Rahim rutin ya mengadakan podium edukasi minimal dalam satu bulan. Nomor antrian A30. Silakan menuju loket 1. Bermanfaat bagi masyarakat pengunjung RSUD Dr. Abdul Rahim Situbondo. Dan kebetulan pada hari ini nomor antrian dengan tema hipertensi rungkat 1. Silakan menuju loket 1. narasumber kita yang sudah siap, dua ahli gizi yang kita punya ya. Jadi harapan saya manfaatkan Nomor sebaik-baiknya antrian A31. Silakan menuju loket 1. Ibu sekalian. Nomor antrian B7. Silakan menuju loket 5. Nomor antrian B7. Silakan menuju loket 5. Dan kami bisa membantu Bapak Ibu sekalian dan semoga Bapak Ibu sekalian yang berkunjung ke rumah sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor antrian A32. Silakan menuju loket 2. Nomor antrian A32. Silakan menuju loket 2. Nomor antrian Sebelumnya, A33. saya Silakan menuju loket sobat 1. online yang ada di rumah karena pagi Nomor hari ini antrian kita live via Instagram. Silakan dicek kalau yang punya aplikasi Instagram, silakan dicek masuk ke akun RSUD Dr. Abdul Rahim. Kalau belum follow, silakan follow ya. Atau nanti kalau misalkan tidak sempat sekarang, bisa nonton siaran ulangnya di channel YouTube RSUD Dr. Abdul Rahim Official. Silahkan. Kalau yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah, sambil masak, sambil berkebun, sambil ngepel, silahkan buka Instagramnya. Kita join bersama kami RSUD Dr. Abdul Rahim di edukasi hari ini ya. Untuk mempersingkat waktu, kayaknya narasumbernya sudah siap-siap tampil ini ya. Beliau adalah dua orang ini. Mas
Saya kenalkan. Beliau adalah tim ahli gizi dari RSUD Dr. Abdul Rahim. Yang satu namanya Mas Jasuli, nama kerennya Mas Jai, ya. Nggak mau dipanggil Jasuli, namanya dipanggil Mas Jai, ya. Kayaknya dia salah satu mirip-mirip logatnya mirip-mirip salah satu kandidat calon wakil presiden yang kemarin, ya. Yang satunya namanya Mbak Adinda, biasa dipanggil Dinda, ya. Nanti silakan tanya-tanya kalau misal ada unek-unek yang berkaitan dengan gizi, dengan diet tentang hipertensi, silahkan. Karena biasanya orang-orang hipertensi ini tak oleh makan aksen, ya Bu ya, Pak ya. Nah, tak oleh makan protein, gitu ya. Nah, pas bulan makan apa? Nah, itu ya. Silahkan curhat nanti sama Mas Jai sama Mbak Dinda. Siapa dulu? Mas Jai. Baik, silakan Mas Jai. Terima kasih waktunya untuk Mbak Irma. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Bapak Ibu? Sudah sarapan tentunya ya? Sehat, luar biasa. Mungkin sebagian sudah mengenal saya ya, baik di media atau di mana. Untuk yang pertama kali yang kita bahas adalah hipertensi. Bisa kita kalau bahasa sehari-hari kita itu disebut dengan darah tinggi. Saya mau tanya di sini, siapakah yang sudah menderita hipertensi sekarang? Yang ada di sini? Belum ada ya? Itu yang harus dipertahankan Bapak Ibu. Karena kenapa? Hipertensi adalah suatu penyakit yang kebanyakan gejalanya tidak ada. Tiba-tiba dengan penyakit dan sebagainya. Kali ini saya membawa senior saya ya, yang sudah profesional dietnya mau apa. Nanti saya sepintas saja untuk menerangkan apa itu hipertensi, bagaimana caranya untuk kita terhindar. Begitu. Hipertensi ini jika disebut dengan penjahat ya, tentunya ini sangat rampok. Kenapa? Karena hipertensi yang dirusak adalah sel dan pembuluh darah. Tentunya manusia memiliki itu. Dan samping itu ya Bapak Ibu, tahulah bahwa kita berada di Situbondo ini tentunya, dan untuk 2024 ini kita sebenarnya generasi mikir, makanya kita harus ada. Bukan artinya apa ya? Bismillah. Hancur gitu lah ya. Sambil ini dah, sambil kita slide berikutnya. Kenapa sih kita kok harus memperhatikan yang namanya pembuluh darah dan sel? Karena untuk hidup sehat, perlunya sel kita sehat, aliran darah kita sehat. Ada di dalam hipertensi itu yang harus dijaga itu ya. Nih. Hipertensi sendiri ini Bu, jika hipertensi tandanya tekanan darah sudah melewati 140 itu atasnya, bawahnya 90. Hipertensi sendiri ini penyakit degeneratif. Maksudnya generatif itu tidak menular, tapi ada faktor gen di situ mempengaruhi. Dan kita lihat ini Bu, yang sudah terdata ya, ini hanya berapa persen? Nomor antrian kita bisa melihat bahwa silakan menuju loket 3. Ada pertanyaan yang disuruh, Mas, ketika saya hipertensi, apa yang kita harus lakukan? Hipertensi itu bisa dicek dengan cara apa? Dengan cara pengecekan teratur. Misalkan ya, pagi ini kita cek, sore kita cek. Karena apa? Di pagi hari dan sore hari, tubuh yang sudah cerdas ini mengurangi sendiri. Jadi kalau pagi hari cenderung hipertensi kita tinggi, di sore hari tensi kita rendah. Jadi jangan tiba-tiba saya sudah hipertensi, panik. Kepanikan adalah penyakit. Jadi jangan panik dulu. Ketika tensi kita itu tinggi dan sebagainya, maka jangan panik dulu. Itu solusinya, jangan panik. Cek 1 minggu. Kalau masih tensinya kita tidak normal, baru yang jangan buru-buru
obat dulu ya, karena makanan pun itu obat. Jadi kalau bisa dihindari obat dulu, karena makanan pun itu obat ya. Itu lebih jelasnya seperti ini. Ketika kita ada faktor yang membuat tensi kita naik, salah satunya makanan ya. Yang kedua adalah faktor stres. Jadi kalau mau mengukur tensi itu ada caranya juga. Caranya pertama duduk 30 menit relax kita. Terus jangan ajak bicara yang tensi. Silakan menuju. Jadi tensinya biar tidak ini, karena akan berpengaruh. Nomor antrian B9. Silakan menuju loket 5. Ingat kalau sudah hipertensi bahwa ada pesan cinta dari Tuhan ya, bahwa selama ini mungkin kita makannya amburadul, terus habis itu kita tidak memperhatikan kesehatan kita. Itu adalah pesan bahwa kita, ini adalah kehidupan. Pesan cintanya apa? Disuruh kita untuk berhati-hati. Hipertensi ini adalah suatu penyakit yang tiba-tiba mematikan. Ini salah satu bahayanya, ada stroke, ada terus jantung yang beriring dargar, dan pembuluh jantung ini sekarang penyakit jantung itu adalah penyakit yang mematikan ya, nomor 1. Inilah, ini bisa terjadi kalau hipertensinya tidak terkontrol. Kalau terkontrol tenang-tenang saja. Jadi kalau tidak terkontrol, memang dampaknya banyak sekali. Dampaknya luar biasa. Yang satu pesan saya, ketika hipertensi itu sudah ada melakukan pengecekan rutin. Nomor antrian A. Yuk kita bersama-sama jaga pola hidup. Silakan menuju Jangan loket makan 2. makanan yang kosong. Makanan kosong itu apa? Misalkan begini, kita hanya makan tinggi kalori, miskin nutrisi. Itu disebut makanan kosong ya. Kita lihat dulu ini. Ini ada hipertensi yang harus dipatuhi oleh penderita hipertensi. Salah satunya cek ya, dicek. Keduanya itu atasi dengan ini. Yang ketiga nanti teman saya yang Nomor antrian A308. Silakan menuju loket 1. asal pokok dari sebetulnya hidup sehat ya. Yang ini kegiatan fisik punya. Kegiatan fisik ini disesuaikan dengan usia. Misalkan usia kita di bawah 30 tahun, kita bisa lari, bisa apa. Sedangkan usia yang berlebih itu berpengaruh dengan kita. Nanti kalau sudah usia 50, usia berapa, jangan lari ya, terutama jangan lari malam. Dikira hilang nanti. Kalau sudah tua ya, lari olahraga malam, jalan-jalan malam, hati-hati. Nantinya dikira hilang, bukan olahraga. Banyak yang saya lihat ya, Bapak itu semuanya. Ketika saya ada pertanyaan seperti itu, Mas, kenapa ya semakin usia kita lanjut hipertensi itu meninggal dunia? Ya, memang ada penelitiannya. Semakin usia kita bertambah, maka tensi kita naik. Jadi yang perlu dipatuhi Nomor antrian A39. Silakan menuju loket 3. Mas, apa ada pengaruh misalkan begini? Berat badan kita berpengaruh enggak? Sangat berpengaruh. Karena hipertensi menurut saya adalah perampok ya, perampok juga sel darah kita. Jadi nanti kita bisa tanyakan sedetail mungkin lah sama saya lebih enak ini hidup lah bertanya ya. Kalau tentunya sudah banyak mas. Ini lagi di dalam asupan nanti yang diterangkan oleh teman saya itu kan ada natrium, ada kalium itu dari sayur-sayur, natrium itu dari garam ya. Natrium itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Nomor antrian A4. Ketika kita hipertensi, Silakan menuju kita no garam, loket kita tidak 2. garam sama sekali ya. Akhirnya apa yang dirasakan? Setelah kita diet dengan tidak enak, maka lahir keluar, dan di luar itu Nomor antrian terus B10. akan kerupuk dan di dalam Silakan menuju loket sekarang itu 5. tidak bisa menghindari LSG itu. Apa yang bisa kita lakukan? Mengurangi. Tahapnya mengurangi hentikan. Misalkan mas saya tidak mau jalan, karena di dalam cita rasa, di dalam Nomor hati, antrian di dalam rasa gurih memang ada. Karena lidah kita sudah Silakan menuju loket jadi kita bisa, 3. misalkan saya sendiri ya, Nomor saya antrian menderita sendiri, tapi sekarang sudah bebas. Saya A41. ini sekarang Silakan menuju loket 3.
saya hidup, pola hidup saya diperbaiki, terus diperbaiki. Akhirnya sampai sekarang saya menjadi normal lagi. Ingat, jangan panik bahwa ketika hipertensi di dalam Tuhan, dalam hidup saya, cinta dari Tuhan terhadap saya, maka lakukan perubahan-perubahan sederhana. Dari dimulai pola makan kita yang tidak teratur, tidak terbuka, dari kebiasaan kita mager hanya scroll Facebook, scroll. Ini masalahnya. Kok bisa-bisa ya? Kadang-kadang kita seperti ini, Bu. Makan sambil scroll, makanannya gorengan, anunya kerupuk, itu tambah menjadi-jadi dan hipertensi. Ada lagi yang tempat saya lucu ya, ketika saya melakukan aktivitas fisik, lari di alun-alun atau apa, ada yang usia lanjut, dia jalan kaki. Tapi apa Nomor yang antrian A3, gorengan. silakan Gorengan menuju yang loket ini 1. Ini jadinya gorengan. Ya mau gimana, mau hidup sehat ya? Antara hidup sehat dengan makanannya pun tidak lagi. Maka untuk itu ketika hidup sehat, makanan pun harus dikurangi. Yang sehat-sehat itu lebih baik. Ini sekedar cerita ya. Saya punya teman saya itu ada di Australia. Ketika didiagnosis dokter di sini, tensinya itu naik. Obatnya dikasih obat terus nih. Ketika di Sydney katanya, di sana itu tidak ada gorengan sama sekali. Gorengan tidak ada, kukusan apa. Ternyata itu masih tensi saya turun. Nomor antrian A4 Bisa. Kita silakan sehat adalah menuju pilihan. loket Bertambah usia 2. itu adalah takdir. Sehat pilihan, bertambah usia adalah takdir. Mari kita hidup sehat dari sekarang. Apa yang perlu kita koreksi, punya data diri. Usia saya begini, gejala penyakit saya begini. Data diri itu penting. Maka kita sebelum melakukan check up, ya sih usia saya sudah begini, umur saya sudah begini, ini yang harus dikurangi. Di dalam tubuh tentunya kita bisa melihat Bapak Ibu kita berkata, tubuh saya sudah mulai muncul, termasuk saya ya. Apa yang harus kita lakukan? Diam sejenak, pikirkan masa depan. Ada anak, kalau kita hidup sehat, Bu, anak kita masih bisa menikmati. Adalah seperti itu, Bu. Jadi dimulailah hidup sehat dengan sederhana mungkin. Pagi misalkan ngepel aktivitas fisik ditambah lagi dan lain-lain. Mungkin ini yang bisa saya terangkan dulu ya, nanti bisa dengan saya. Jadi pertanyaan-pertanyaan nanti kita jawab di sini. Mungkin cukup ya. Terima kasih atas antusiasmenya. Sepertinya mendengar semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang banyak Mas Jai. Kurang. Gak terasa. Ya, Pak Bu masih bersama saya. Toyo lagi. Halo. Sarapan habis ini ya. Baik, kita panggilkan narasumber yang kedua, Mbak Dinda. Silakan Mbak Dinda. Baik. Saya matikan soalnya Mbak, biar tidak kedengeran suaranya saya. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Perkenalkan saya Dinda. Di sini saya juga Nomor antrian A4 silakan menuju loket 1. mengenai pada penderita hipertensi. Langsung saja, yang pertama yaitu atur pola makan. Yang pertama yaitu batasi gula. Jadi untuk konsumsi gula perharinya itu kurang dari 4 sendok makan. Itu sudah termasuk dari makanan yang Nomor antrian A4 silakan menuju loket 3. Selanjutnya ada Nomor antrian A4 silakan menuju loket 3. Yang saya sebutkan itu termasuk ya seperti olahan daging. Contohnya ada sosis, peppermint, ada semacamnya, ada buah-buahan kaleng, sayuran kaleng dan
Cuma Mas nggak pernah ke kamera. Dan juga ada tambahan pegawai. Ya apa sih? Nah, untuk makanan Nanti kalau ada yang tanya. masuk mie instan dan juga junk food. Contohnya seperti burger, pizza, dan makanan cepat saji lainnya. Lalu ada protein dan lemak. Nah, untuk lemaknya ini batasi makanan yang digoreng dan berlemak. Jadi untuk minyaknya itu per harinya kurang dari 5 sumber makan. Lalu ada konsumsi ikan itu minimal 3 kali per minggu. Selanjutnya ada konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, dianjurkan di sini 5 porsi, sekitar 400 sampai 500 gram. Nah, untuk buah-buahan itu setara dengan apel, 1 jeruk, 1 mangga dan 1 pisang. Setara dengan itu ya. Untuk porsi sayurannya, 1 porsinya itu sama dengan 3 sendok makan sayur yang sudah dimasak. Selanjutnya yaitu bahan makanan ya. Tentunya ini bahan makanan yang segar ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu dari golongan karbohidrat. Ada beras, ada ubi, ada mie. Nah tentunya di sini bukan mie instan ya. Bisa dibeli itu di tank seperti mie kuning. Nah jadi ibu-ibu bisa membuat bumbunya sendiri di rumah. Seperti bumbu dasar, bawang putih, bawang merah, lada. Nomor antrian L11. Silakan Lalu ada terigu loket dan gula 3. pasir. Nah, selanjutnya ada protein nabati. Nah, ini dari golongan kacang-kacangan. Contohnya yaitu kacang hijau, kacang merah, kacang polong, dan olahannya termasuk tahu, tempe, dan gula ocok. Lalu ada minyak goreng, margarin atau mentega tanpa garam. Lalu ada sayuran dan juga buah-buahan. Nah, di sini ada cara memasak yang dianjurkan. Apabila ibu-ibu di sini menumis menggunakan mentega atau margarin, Nomor antrian A45. Silakan menuju loket 3. Nah, di sini saya juga ada alternatif ya, butter dengan merek Elvir dan juga Acau. Di sini bisa digunakan untuk mengganti krim dan juga mentega. Lalu ada bumbu dasar ya, seperti yang biasa kita gunakan ya, bawang putih, bawang merah, ada lada, ada kunyit, mungkin yang dipakai ada daun salam. Nah di sini itu tujuannya untuk menambah cita rasa. Kenapa? Karena garam yang biasa kita tambahkan di makanan dan tujuannya untuk menambah cita rasa itu penggunaannya diminimalkan. Jadi untuk penambahan bumbu ini sangat penting. Lalu ada teknik dalam memasak. Bisa ditumis, dipepes, dikukus, bisa juga dipanggang. Tapi untuk dipanggang ini jangan terlalu gosong agar tidak menimbulkan karsinogenik yang dapat menimbulkan sel kanker dalam tubuh. Jadi manggangnya ya yang jangan sampai gosong lah gitu. Jadi untuk teknik dan tambahan bumbu itu sangat penting agar makanan tersebut tidak terasa tawar. Selanjutnya ada bahan makanan yang dihindari. Yang pertama yaitu makanan yang diolah dengan tambahan natrium atau garam dapur. Ada juga baking powder dan soda. Contohnya roti, biskuit, ada juga kue kering asin, keripik kering asin, dan makanan lainnya. Lalu ada juga makanan yang diaplikasikan menggunakan garam dapur. Contohnya ya ikan asin, udang kering, terus ada telur asin, telur pindang, dan terasi. Mungkin bapak-bapak dan ibu di sini senang makan sambal. Jadi sambalnya itu bisa atau bahan terasinya di skip ya, bisa diganti bawang putih sama cabai aja bahannya. Jadi itu udah kalah enak juga sama sambal terasi. Terus ada makanan yang dikaitan dengan kaleng. Yaitu ada ikan sarden, ada juga sosis, tomat, juga sayuran kaleng dan buah kaleng. Itu sangat tidak disarankan ya. Lalu ada bumbu tambahan seperti kecap. Nah, kecap ini manis tapi
mengandung natrium nitrit, jadi tidak disarankan untuk penderita hipertensi. Lalu ada saus sambal, saus tomat, dan juga MSG yang biasa dikenal dengan micin. Nah, itu tidak diperkenankan ya Bapak Ibu. Lalu ada minuman bersoda, mereknya ya bisa Sprite, bisa Fanta, Coca-Cola. Nah, menurut saya minuman baik yaitu air putih saja. Dan yang terakhir yaitu margarin, mentega yang garam dan juga keju. Jadi yang saya Nomor sarankan tadi antrian mengganti margarin dan juga mentega yang mengandung garam bisa menggunakan butter dengan merek Nomor Allensi dan juga A47. Silakan saja yang diuji. dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Oh, sudah, Mbak. Kurang. Nomor Punya antrian antusias tadi foto-foto. Nanti kalau masak, lihat fotonya dulu ya, Bu ya. Makanan namanya yang boleh, kemudian makanannya berapa. Selamat datang Ibu Kepala Bidang P2 Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Ibu Siti Fajria. Hadir di sini hari ini. Iya, tadi bisa jadi referensi ya Bu ya. Jadi sambil goreng ya sambil saya kebanyakan gitu ya. Oh Ibu Putri. Baik, menarik sekali tema edukasi kita hari ini. Nah, sekarang saya beri kesempatan pada Bapak dan Ibu yang ada di sini. Kalau mau curhat silakan, mau tanya-tanya silakan. Saya sediakan souvenir cantik buat panjenengan. Silakan. Oh ya, sudah bisa dibayarkan. Silakan. Kita masukin di hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Homila, asal Prajitan. Saya nanya ibu saya, Mbak, itu kan punya hipertensi, asam urat sama kolesterol. Tiap bulan ke polisaraf memang sudah cek ke sini. Dan untuk mencegah makanan-makanan itu kan penyakitnya sudah kumpul ya sama urat. Kalau asam urat kan nggak boleh. Nomor antrian A49. Silakan menuju loket 3. Soalnya apa ya, kayak sambal itu masih tetap dimakan. Hipertensinya tetap masih 150, 180. Makasih kembali Ibu. Siapa tadi ya dari Prajurit ya? Pak Holila ya, iya Prajurit. Naik apa Bu? Oh naik sepeda. Motor ya baik. Silahkan Bang, jawabannya mau disampaikan Mas Blay atau Mbak Jinda? Ya saling aja lah. Oh saling, silakan kolaborasi katanya. Biar nggak berantem ya. Ya, terima kasih Ibu. Siapa berusaha ini? Oh iya, luar biasa ya, karena bentuk cintanya terhadap Ibu ya. Ya, yang saya tanyakan sebenarnya tidak begitu tertangkap oleh saya ya. Maksudnya Mbak ya, dia sudah hipertensi dengan gejala-gejala sudah ya. Maksudnya ada asam urat, ada saraf juga kena. Hipertensi ini kan ada dua, ada yang sudah hipertensi murni dan yang kedua hipertensi yang disertai dengan kebetulan mbaknya ibunya hipertensi yang disertai dengan penyakit yang lain. Untuk kebutuhan protein ditanyakan. Kebutuhan protein itu bukan tidak ada sama sekali, bisa 1 minggu sekali. Itu proteinnya. Untuk yang kacang-kacangan ini tidak semua kacang ini mengandung purin yang tinggi. Makanya Mbak sewaktu ngantarkan Ibu ke sini biar saya perbandingan ini purinnya yang sedang berat ringan itu. Dari sumber itu kita bisa memilih nantinya. Kalau Ibu mungkin ke sini sekarang bisa ada di Polibisi ketemu dengan saya, ketemu teman-teman yang lain. Jadi pemilihan antara bahan antara yang purinnya sedang, berat atau tinggi perlu kita cek lagi. Saya kebetulan hari ini tidak ketemu dengan Ibu jenengan ya. Senin di sini? Iya. Sudah pernah konsultasi ya sebelumnya? Udah 2 tahun. Konsultasi di sini? Oh, enggak pernah ke Tidak pernah ke sini.
Oh iya. Jadi kita menyarankan kita harus bertemu dulu. Di samping kita tidak semua itu dihindari, ada pembatasan di situ. Jadi kita ingin tahu kebutuhan ibunya itu berapa. Jadi kita melakukan diet bukan asal-asalan. 50. Silakan menuju loket Kalau 2. yang berlemak seperti daging ya, itu terasa berat, kaki sama tangannya itu berat. Easy. Senin sampai Kaki Jumat dan ya. tangan terasa berat karena itu asam uratnya ya. Kalau misalkan mau daging itu pengolahannya diolah seperti apa ini kalau boleh tahu? Makannya seberapa, diolah seperti apa? Enggak, cuma dikasih bumbu bawang putih sama merica, kecap. Oh iya, di sini Bu, ya kalau sudah ada hipertensi ya, kecap di situ salah satunya garamnya tinggi. Jadi dihindari kecapnya juga. Jadi seberapa kita konsumsi, kita ambil yang rendah lemak itu. Salah satu yang rendah lemak apa misalkan? Hindari yang terlalu merah, dagingnya terlalu merah ya. Kita dikukus dulu, baru ditumis dulu. Kalau ini adalah bedakan kebutuhan dengan keinginan. Kalau kebutuhan 4 potong itu sedang, sudah terasa cukup. Jadi kalau ibunya misalkan lebih dari berapa gram, lebih dari 4 potong ataupun lebih dari keinginannya, itu jangan diikuti lagi. Memang ada pembatasan. Ya. Terus yang apa? Imunitas terbaik. Imunitas karena berkaitan dengan penyakit. Nomor Tentunya antrian imunitas harus baik. 20. Saya sarankan Silakan ibunya menuju harus loket happy. 3. Karena happy ini adalah imunitas terdepan. Nomor antrian Kalau ibunya terbebani dari 11. penyakit ini, Silakan menuju loket stres 5. mempengaruhi imunitas. Jadi imunitas terbaik adalah happy. Ibu senang, ibu mau apa? Bikin saya begini. Ini kasih saya. Usia berapa sekarang? Nantinya itu malnutrisi Bu, berat badannya menurun, beratnya itu menurun. Nanti kita bisa konsultasi lagi ke ahli gizinya. Saya juga pengen ketemu silaturahmi. Misalkan tidak ketemu dengan saya, bisa ketemu dengan rekan-rekan gizi yang lain. Ya kalau mau ketemu saya silakan boleh. Tapi kalau Bang Green Nomor antrian sudah dikenal istri. F7. Jadi saya tidak bisa Silakan membalas. menuju loket Mungkin 3. teman saya menambahkan lebih jelasnya lagi. Silakan Bang. Ya, saya sedikit menambahkan ya Ibu ya. Untuk asam uratnya yang protein itu dianjurkan yang dari protein hewani. Jadi seandainya ibunya mau nabati ya dari termasuk tahu tempe, bisa seandainya frekuensi makannya setiap hari ya bisa dikurangi jadi 1 kali per minggu seperti itu. Terus untuk ini untuk daging-dagingnya ya Bu ya, daging ayam maupun daging sapi itu kalau bisa lemaknya itu dibuang atau gajinya. Nomor antrian Untuk 48. Silakan menuju loket 1. Makan harinya ya untuk setiap makan ya 1. Nomor antrian A51. Silakan menuju loket 3. Bagaimana Bu Halila? Jadi intinya dimodifikasi. Boleh tapi tidak boleh berlebihan gitu ya. Karena memang dari segi ilmu agama sesuatu yang berlebihan atau sesuatu yang kekurangan itu tidak baik gitu ya. Setuju? Setuju. Baik, Ibu mau souvenir apa tidak? Kalau nggak mau saya mau pulang. Baik, saya mau kesediaannya Pak Edi untuk memberikan souvenir dari rumah sakit. Ini iPhone 17 Pak. Nomor antrian Iya. A52. Silakan menuju Menghadap ke sini. loket 1, 2. 2. Ke sini dulu Pak. Sini dulu HP. Nomor antrian 1, 2. A52. Silakan menuju loket 2. Baik, terima kasih Bu Halila. Ya, saya selalu ibunya, mbaknya juga ya. Ada lagi Pak Ibu yang ingin disampaikan di Bekasi? Oh, silakan. Suatu kehormatan ini dari Ibu Kabid, Kepala Bidang P2 Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. Silakan Ibu Sajria. Kamu kehormatan ini. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meskipun
nenek saya ya. Oh, ternyata sebelum itu kadang apa tidak sempat kalau ngomong tentang gizi gitu. Saya tanyanya di sini saja. Sibuknya ya. Ya biasanya ngomongnya ngomong yang lain-lain, curhat yang lain juga. Nah ini sepertinya ya Bu ya, kalau disuruh menghindari mie instan, tidak makan mie instan sama sekali dan mungkin tidak bisa ya, karena dari kecil kita memang sudah dibiasakan mie instan mungkin juga ya sama orang tua kita ya. Nah itu kalau misalnya sekali-kali saya kan misalnya ya, terus saya tambahin sayur, misalnya cabai, apa namanya? Nomor antrian A5 apa masih silakan boleh menuju dalam loket 3. toleransi atau memang sudah sama sekali tidak boleh? Ibu ya mungkin Nomor sama ya. antrian Kalau makan mie instan mungkin sama ya. Kalau suruh jangan makan sama sekali mungkin tidak bisa dan bisa lepas begitu saja. Ya mungkin itu mewakili Nomor ibu yang lain juga. Sama pasti masalahnya. Silakan menuju loket Terima kasih Bu 1. Siti Fajrian. Kayaknya kalau misal saya pun juga gitu ya. Baru buka tubuhnya nih ya Allah asal bengan ya. Lapar ya, bikin lapar ya. Silakan coba dulu, Mbak Dinda dulu atau Mas Jaya dulu, Mas Jaya dulu, boleh. Ya terima kasih Ibu Nomor Fajrian. antrian Ternyata Ibu Fajrian anaknya seorang nutrisionis. Silakan menuju Mungkin karena loket dari 2. Sekedar Nomor saya mau tanya antrian sebelumnya ini. Yang di rumah yang sekarang itu ada mie instan siapa saja? Menuju loket Semuanya ada mie instan. Wow, mega. Ada juga. Ada sebelahnya. Sebelah makanan tapi bukan makanan. Ya sepertinya menarik sekali. Kalau tidak ditanyakan, saya juga tidak membahas ke sana ya. Memang di dalam mie instan itu, wah tinggi sekali ya. Natriumnya tinggi, juga berbagai zat kimia tentunya ya. Yang itu juga tidak dianjurkan untuk penderita hipertensi. Kalau misalkan kita, Mas, pertanyaannya sudah ditambah sayur dan sayur itu ada kalium, sehingga antara kalium natrium itu berbanding selaras, tensinya juga rendah, bisa normal gitu. Karena memang natrium apa kita terkecuali ya dibutuhkan oleh tubuh kita. Kekurangan natrium lemes kita, tidak bisa ngapa-ngapain. Itu natrium dibutuhkan. Terkadang kita sangat mengutamakan yang namanya garam itu. Sebenarnya garam batasan tertentu Mbak Dinda bilang setengah sendok itu masih normal. Untuk Bu Fajrian pertanyaannya luar biasa ya. Setelah kita misalkan ini berapa kali? Kalau penderitanya itu 1 bulan sekali, boleh 1 bulan sekali. Hidup ini hanya sekali, masa tidak mau seperti itu kan? Jadi ada aktivitas korelasi ya antara aktivitas fisik itu harus kita latih. Makan boleh apa katanya saya ini makanan kosong ya, miskin nutrisi tinggi kalori, itu makanan kosong menurut saya. Jadi misalkan kita makan seperti sudah ditambahi sayur, ditambahi yang sebagainya, ini sudah seimbang, karbohidratnya ada, mineralnya ada, vitaminnya ada, ini bagus ya. Kita kalau bisa pengolahannya 2 kali. Jadi setelah dipanaskan, dibuang airnya, kita ganti lagi. Seperti itu untuk mengurangi zat kimia yang ada di sini. Untuk ini sekedar opini saya ya. Kalau bagi orang yang sehat, saya menyarankan 1 minggu sekali. Bolehlah kalau kita buang. Nomor Karena antrian apa Bapak Ibu? A5 Makanan tidak ini adalah candu. silakan menuju Bukan hanya narkoba ya. loket 2. Tapi makanan adalah candu. Kita sering makan Nomor itu, antrian tubuh akan meminta lagi. A5 Makanya makanan bisa 6 silakan menuju Jadi loket batasan-batasan 2. itu mengapa kita harus sayur dan buah pada penderita hipertensi? Karena di sayur dan buah itu kaya dengan vitamin, kaya dengan kalium, sehingga korelasinya jelas. Misalkan ada pertanyaan begini, Mas ini kan dulu orang tua kita kalau hipertensi timun makan, apakah salah? Itu betul. Karena di dalam timun itu banyak mengandung air dan sifatnya diuretik ya. Kita kencing, kita terurai, nantinya natriumnya terurai. Jadi betul orang-orang dulu itu lebih canggih daripada kita. Tubuh kita sebenarnya cerdas kalau misalkan sudah ada enak makannya, enak makan mie kalau kebanyakan itu tandanya tubuh kita bicara dalam ini. Jangan dianiaya aku, tolong please, jangan seperti ini. Itu
bukan penganiayaan sebenarnya, penganiayaan kepada diri sendiri. Gitu. Ya sekiranya itu nanti bisa ditambahkan oleh teman saya, junior saya yang sudah sangat profesional itu. Terima kasih. Mungkin nanti ada pertanyaan lagi, silakan. Mumpung lagi saya ada di sini. Ayo. Saya sedikit menambahkan lagi, di dalam mie ini kan, dalam mie instan ini kan ada mie dan juga bumbu-bumbu ya. Untuk bumbu-bumbunya itu pastinya banyak sekali zat-zat Nomor yang antrian nah, juga di mie juga ini sangat sulit untuk dicerna dalam sistem pencernaan kita. Jadi seperti yang sudah Suli tadi sampaikan, untuk konsumsinya maksimal 1 kali sebulan. Nomor Jadi ada alternatifnya yang seperti saya bilang tadi, minum gitu. Jadi untuk bumbunya bisa ibu-ibu masak sendiri di rumah. Jadi kan kita bisa memilih bahan-bahan yang segar ya, seperti bawang putih, bawang merah, pastinya tidak berbahaya gitu. Jadi nomor antrian disarankan ya bisa mengkonsumsi mie atau bukan instan, digoreng tapi di bumbunya dimasak sendiri di rumah seperti itu. Ya, terima kasih penjelasannya Mbak dan Mas ya. Bagaimana Ibu? Ya, tetap intinya modifikasi ya Bu ya. Tinggal kita bagaimana pinter-pinternya mengolah, pinter-pinternya modifikasi makanan ya. Saya pun jujur saja pun ngeding apa sih kok mau ngeding. Kalau kecil baunya mie instan itu wah luar biasa ya. Kadang kalau sudah makan ini pun masih ditambah nasi, padahal itu sudah karbo. Nomor antrian Tambah beruntung lagi luar biasa. Ibu manusianya seperti dari kami. Silakan, ini HP Samsung ya, Samsung. Silakan Bapak, silakan menuju loket 2. Manusianya itu untuk memberikan hadiah. Di depan, Bu. Instalasi gizi rumah sakit. Nomor antrian yang belum tahu beliau ada kontennya instalasi gizi ya. Loket 1. Sini dulu. Lihat kameranya, kita masuk TV hari ini. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Terima kasih. Nomor antrian A59. Baik, Silakan sebelum menuju saya beralih ke loket pertanyaan 1. online yang ada di Instagram, ada yang ingin disampaikan dulu atau mau ditanyakan, dicurhati mungkin? Oh iya, silakan Bapak ke sini di depan. Oh, sebentar ya Pak. Sebentar ya Pak ya. Sebentar, silakan Pak. Setelah ini ya, setelah ini. Silakan Bapak dan sebutkan nama dari mana, ya? Hadap kamera Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya adalah Tung Selamat. Tung Selamat dari Besuki. Dari Besuki, sama Pak, saya juga dari Besuki. Iya, bagaimana Pak? Saya Besuki Primbia, tapi saya Kota Timur. Seperti putranya Pak Polisi dan Oh iya, Pak, ketika saya ternyata. Silakan Pak. Usia saya sekarang adalah 59. Tentang apa yang disampaikan di sini, yaitu temanya tentang pencegahan dan penanggulangan hipertensi. Saya pernah dioperasi, tidak dapat dioperasi karena tensi saya tinggi. Nah, tentunya di sini apa yang disampaikan bahan makanan yang harus dihindari. Tentunya yang sulit untuk dihindari. Masalahnya apa? Makanan baik yang dijual di lingkungan itu kan semuanya mengandung garam, bumbu masak, macam-macam ya. Untuk menghindari itu kan sulit. Kita seperti saya di sini di Pondok, pulangnya kan mesti mampir warung. Kan tidak mungkin, tidak boleh pakai garam, kan tidak mungkin kan di makanan. Ya, iya. Ini agak sulit. Di sini cuma yang saya lakukan, saya tanyakan. Di sini kan tidak ada contoh belum tidak apa-apa.
apa tidak mempengaruhi hipertensi. Ya, Minum sudah. kopi, merokok, terus ditambah lagi stres. Ya. Nomor Pertanyaannya antrian A. Itu saja yang saya lakukan. Dan kalau yang ini kan kita kan hanya berusaha untuk menghindari ya. Kalau paksa kan harus makan begitu garam maupun masak. Terima kasih. Akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jum, tetangga saya ternyata. Ya, sehat-sehat Pak Jum. Baik, katanya Pak Jum, kalau boleh saya ulas sekali lagi bahwa kalau misalnya hipertensi memang nih kita harus batasi garam, tapi bagaimana caranya? Gitu ya, mungkin ada tips-tips tersendiri. Karena kalau kita makan di warung susah sekali untuk menghindari atau kita request ke warungnya nggak bisa pakai garam ya Pak Bu, gitu nggak mungkin ya. Gimana tipsnya? Kemudian ada dua pertanyaan kalau misalkan yang bisa saya tangkap. Yang kedua, di sini belum disebutkan apakah boleh kopi kemudian rokok, apakah boleh Nomor antrian hipertensi A. gitu ya, 6, tapi tidak 10, ditampilkan. 2. Silakan Tuh, menuju. silakan Loket dijawab 2. mungkin saya berikan pada ahlinya Pak. Terima kasih untuk Bapak ya, saya dari wilayah Barat juga. Kita sudah Nomor sebut antrian A. satu wilayah barat. Air, ya. Ya, sebenarnya air lah. Saya Silakan disebutnya seperti itu. menuju. Loket Saya lengkap ya pertanyaan-pertanyaannya yang memang itu luar biasa sekali. Nomor Kita di sini bukan dua bukan dihindari, dikurangi awalnya. Loket Jadi seperti ini Bapak. Kalau misalkan kita sudah tidak bisa ya, karena kita ada aktivitas di luar, misalkan di Nomor dan antrian B. di warung-warung dan sebagainya, 12. kita usahakan di rumah ini harus aman. Loket 5. Di rumah apa harus aman? Pertanyaan tadi yang saya tangkap, apakah kopi itu boleh? Kalau belum penderita hipertensi silakan saja. Walaupun penderita hipertensi itu boleh, karena di yang cuma dibatasi Bapak di sini gulanya. Karena kita satu harinya ya, yang kurang dari 4 sendok itu. Satu harinya itu. Jadi kalau misalkan pagi sudah ngopi, berapa sendok di bawah, Bapak sendiri ataupun istrinya yang buatin, tanyakan, "Dek, kopinya berapa sayang?" Jangan banyak-banyak. Kita hidup harus lebih lama lagi. Itu aja. Kopi, gula itu sebenarnya adalah racun memang. Yang paling beracun itu gula dalam minuman manis. Jadi kalau masih ini kita bisa lihat, oh ini kebutuhan gula dalam sehari kurang dari 4 sendok. Kalau kita minum, misalkan minuman-minuman yang bermerek, yang berasa itu, kita sulit menghitungnya. Terkadang 17. Kita hitung dari komponen itu, ternyata larinya kemana? Tidak jelas. Otomatis larinya ke gula juga. Jadi kalau sudah ngopi di rumah, berapa kali Bapak kopi sehari? 3 kali. Oh, 3 kali? Luar biasa sekali. Kalau 3 kali, oke 3 kali. Karena di sini bukan hanya di kopi ya Pak, di bumbu juga terkadang istri-istri kita itu menambahkan sebagai penyedap gula Nomor itu. antrian A. Jadi itu 6, dek 10, saya 3. satu hari kita Silakan menuju. harus 4 hari. Loket 4 sendok 2. saja. Jangan berlebih. Kita masih mau menikmati hidup kita. 4 sendok apa? Lebih romantis saja, lebih romantis. Caranya mengasih kita kurang. Oh kalau ya tidak ada 4 sendok ya, ada 4 sendok kadang muncung gitu ya. Ada ini 4 sendok makan, tidak terlalu berlebihan. Kalau sendok teh itu saja. Jadi itu yang perlu di apa ya Pak? Dicek di rumah. Pastikan di rumah kita sudah hidup sehat. Kalau di luar itu makanan rekreasi. Jadi ketika kita di luar tidak tiap hari, kita di luar. Kita sebagai laki-laki mencari pekerjaan itu wajib. Saya juga di luar makan, kadang. Apakah di rumah? Iya, di rumah juga makan. Apakah saya bisa mengatur istri saya? Proses. Saya pun juga belum bisa. Karena kita berbeda. Yang kedua apa barusan selain itu? Merokok. Kalau dari luar begini Pak, kan kita tidak tahu ya, masa iya kita ke warung, Bu garamnya berapa? Kasih dulu, ada kira ya. Kita nggak ada tahu. Ini dilatih ini kopinya gulanya pakai berapa? Itu kita tidak tahu. Untuk tidak tahu kita mawas diri Pak. Kalau misalkan satu hari Nomor sudah makan antrian di rumah, F. siangnya makan di rumah, Silakan tapi di rumah yang dikurangi. Loket Jadi kita tidak tahu. Makanannya kalau di luar bisa rekreasi ya, seminggu sekali makan. Kalau bisa hidup sehat karena kita usianya sudah 40 lebih ya Pak.
49. 59. Oh, tapi sehat ya, berat badannya juga ideal saya lihat. Terus tinggi badannya juga bagus. Mungkin kegiatan fisik Pak jangan dihentikan ya, karena masa otak inilah paling kita fokus. Masa otot kita lebih besar. Jadi kalau Bapak, apa kegiatan sehari-hari Bapak? Saya selain menjadi guru juga Sama biasa ya. Ya, ketika kita adalah sumber kesehatan yang dari alam ya, tentunya matahari. Ini adalah ketika tubuh kita kena matahari, maka itu adalah dokter alam terbaik untuk kita. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu jangan dilepas ya Bapak. Jalan kaki dan sebagainya. Karena apa? Ketika kita makan di luar, ini makanan tidak sehat. Keluarkanlah melalui keringat, berkalorilah, beraktivitaslah, ataupun jalan kaki berapa kilo sehingga terurai. Pernah pertanyaan begini yang saya tangkap banyak. Waktu itu mau operasi tiba-tiba tensi kita tinggi. Ya, padahal kita bukan penderita hipertensi, gitu kan? Yang dipertanyakan dulu. Sebelumnya saya tidak hipertensi. Yang perlu dicek, sudahkah Bapak rutin mengecek tensi itu? Terkadang kita kan tidak sadar bahwa kemarin-kemarin juga hipertensi. Karena kita tidak dicek, maka kita tidak tahu. Maka perlu kita lakukan cek tensi itu sesering mungkin. Kapan sering mungkin itu? 1 bulan sekali ataupun 1 minggu sekali. syaratnya ini. Jadi ketika saya mau beli alat cek untuk tensi sendiri. Jadi saya kebun. Kadang-kadang setelah tensi itu normal, tapi setelah dipakai dokter tinggi. Ini begini Pak, ketika sampai ngecek itu yang tadi saya jelaskan, siang harikah atau malam harikah? Tubuh kita sangat cerdas sekali ketika menyesuaikan. Tensi ini berirama. Ada faktor stres sedikit, ditensi lagi, naik. Ada kepikiran-kepikiran. Maka kesehatan itu tidak ditandai hanya fisik Pak. Dan psikis juga. Jadi ini kesehatan kita bicara holistik ya. Saya sedikit belajar Jadi kesehatan meliputi kesehatan jiwa, kesehatan pikiran, kesehatan jasmani kita. Ini harus berrelasi, harus berkesinambungan. Saya pribadi tidak mau menyebutkan saya sakit, tidak. Kalau saya disharmoni tubuh saya saja. Saya kata-kata sakit itu terlalu seram bagi saya. Jadi saya seandainya saya tidak enak pun ya lagi disharmoni. Apa yang saya harus sekali flashback udah kemarin saya makan yang seperti inilah. Sadari, maafkan diri sendiri. Kita mulai hidup sehat karena tubuh ini dijadikan sebagai sarana kita untuk beribadah. Hidup sehat itu adalah kewajiban. Bertambah usia itu adalah takdir. Begitu. Mungkin ada pertanyaan yang lagi atau gimana? Nanti saya ada teman saya juga yang lebih jelas lagi, ditambah lagi pengetahuan. Bisa konsultasi dengan saya dengan tim yang lain apa? Saya 8 jam di rumah sakit ini. Selebihnya saya ada di yang lain. Mungkin ada di podcast yang lain bisa dilihat. Terima kasih. Mungkin ini penjelasan saya. Oh iya, ada ada sedikit tambahan Pak dari Kepala Instalasi Gizi Nomor antrian A66. Silakan menuju loket 3. Nomor antrian B13. Silakan menuju loket 5. Saya juga besuki, saya orang pesisir. Nomor antrian A66. Silakan menuju loket 3. Nomor antrian A67. Silakan menuju loket 1. Bahkan kakek nenek saya meninggal karena Nomor antrian A68. Silakan menuju loket 2. bahwa Allah itu memberi penyakit pada diri Nomor saya. antrian A68. Silakan menuju loket 2. Bersedihkah saya? Tidak. Saya jalani hidup ini dengan enjoy
Nomor antrian A68, silakan menuju seperti yang loket telah 2. Mas Suli tadi sampaikan, yaitu kita harus merubah hidup dengan pola hidup Nomor sehat. antrian Terutama dalam hal ini makanan dan makanan 69, silakan menuju pertanyaan loket Bapak tadi 2. harus kita keluar, kita nggak bisa Nomor antrian A69, silakan menuju tapi loket kita 2. sebagai penyandang hipertensi, antisipasinya ketika sudah sampai di rumah, jangan boleh makan lagi. Ketika sudah waktunya makan lagi, imbangi dengan makanan yang bisa menurunkan hipertensi. Salah satunya, kalau saya gitu Pak, saya ini kan sering healing sama anak-anak makan di luar. Kita tahu makanan di luar itu jarang ada sayur. Oke, makanan siap saji yang ada nasi sama ikan biasanya. Saya ketika sudah pulang di rumah, saya itu langsung mengikuti timun karena saya kebiasaan selalu sedia timun. 1-2 aja. Jadi makan timun. Itu untuk mengantisipasi. Karena kita sudah di luar, udah makanannya seperti itu. Atau kalau bisa, kita bisa buat jus. Misalnya tomat. Itu kan murah meriah, timun, tomat. Itu Pak biasa yang kami lakukan kalau kami habis ini. Kita nggak bisa makan di luar gitu. Kita nggak bisa juga request, Bu nggak usah sayur, nggak bisa ya. Kayak gitu. Jadi itu aja antisipasinya. Terus kurangi makan minuman yang manis maupun minuman berwarna. Banyak minum air putih. Itu aja insya Allah. Saya ini penderita hipertensi sejak usia 40 tahun. Sampai detik ini saya masih menyandang hipertensi. Tapi tensi saya tidak pernah tinggi Pak. Karena sudah terkontrol. Makanan kami jaga, obat kami terus. Karena apa? Ketika hipertensi itu dibiarkan, ditinggalkan, tidak diatasi, maka nanti eman dengan ginjal kita. Saya pernah tinggi, saya kira dia manusia biasa, jujur. Suami saya itu tak suruh mijet ini tapi setelah diperiksa tensinya tinggi, minum obat 1 minggu normal, saya berhenti. Ternyata setelah berhenti itu naik lagi. Saya konsul sama dokter penyakit dalam, Bu ini jangan berhenti minum obat kayak gitu, karena ketika berhenti eman ginjalnya. Saya ini kan kalau periksa ke dokter, saya mesti dikasih obat untuk mengkonsumsi obat hipertensi itu Bu. Nah kan itu ketika saya diperiksa itu tinggi, tapi kalau di rumah normal itu repot ke saya itu. Bapak mungkin stres. Gak kayak itu. Jadi ketika mau menghadap, ada memang pasien yang seperti itu. Ketika mau menghadap dokter itu sudah derjut, nggak karu-karuan kayak gitu. Kadang besok mau periksa malamnya nggak bisa tidur. Walaupun kita nggak makan apa-apa, ketika kita kurang tidur, tensi kita akan tinggi. Kayak gitu. Jadi istirahat yang cukup, makanan teratur, pola hidup sehat tetap dilaksanakan. Apalagi Bapak senang pesawat, itu hitung-hitung sudah olahraga. Karena faktor usia sudah 50 ke atas. Saya tidak pernah. Hampir 60 saya. Nah, sama Pak, saya sudah 50. Cuma selisih sedikit kan, kayak gitu. Jadi itu, saya tidak pernah olahraga berat. Cukup jalan kaki. Kalau di rumah saya cuma pedal sepeda. Kayak gitu ya. Sudah gitu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Semoga bermanfaat ya Pak. Baik, terima kasih Bu Ning. Bu jangan berangkat dulu Bu. Sekalian. Iya. Silakan Pak. Ini apa ya? HP apa ini Bu? Nokia. iPhone ya. Monggo Pak, silakan. Apa long badering kusto kena? Saya juga kalau gitu ya. Ayo, Iya, lebar. Ayo Mbak, ikut foto Mbak. Badering kusto kena Pak. Menghadap. Ada kamera. 1, 2, 3.
Sekali lagi. Satu kali lagi. Sini. 1 2. Baik, terima kasih Pak Cok. Sehat selalu ya. Iya. Mohon maaf ini bukan bermaksud sukuisme ya, tapi kebetulan kita ditakdirkan untuk bertemu di sini ya. Iya. Sepertinya ada pertanyaan. Oh ya. Dari tadi nunggu. Ya. Untuk yang pertanyaan mohon bersabar, sebentar lagi kita bacakan ya. Intinya modifikasi tetap gaya hidup ya begitu ya Bu ya. Ya, silakan. Nomor antrian B14. Silakan menuju loket 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi, asal dari Besuki. Besuki ya. Tapi tinggalnya di Jalan. Jadi warga situ Bondo ya. Baik, silakan Mbak Sofi. Pertanyaan saya, setelah ibu melahirkan, Iya, setelah. kenapa itu untuk mencegah hipertensi? Makanan apa yang dianjurkan? Soalnya kan kalau ibu menyusui itu makannya banyak, ingin makan lagi. Iya. Terus yang saya alami, Iya, baik. setelah melahirkan umur 3 bulan setengah anak saya kena hipertensi, tapi larinya ke jantung. Larinya ke jantung. Baik, komplikasinya ke jantung ya. Pertanyaan ada lagi pertanyaannya? Pertanyaannya, untuk menghindari hipertensi, nah saya kan punya ponakan yang sebentar lagi akan melahirkan. Nah, untuk mencegah kejadiannya seperti saya, lebih baik itu konsumsi makanan yang apa menurut ahli gizi tentunya. Mungkin kan bisa dibuat pengalaman yang untuk ibu-ibu yang Dibuat tidak referensi ya. yang ibu-ibu tidak punya pengalaman yang seperti saya. Iya. Bisa jadi dibuat pelajaran lah Ilmu ya. ya, ilmu. Baik. Gitu. Oke. Terima kasih kembali Mbak Sofi. Waalaikumsalam. Jangan jauh, duduk sini aja Mbak. Ya. Baik, kalau boleh saya ulang sekali lagi. Jadi Mbak Sofi ini punya pengalaman bahwa beliau setelah melahirkan hipertensi, mengalami hipertensi, kemudian komplikasinya ke jantung. Nah, tips apa atau modifikasi makanan yang bagaimana yang bisa dikonsumsi oleh penderita hipertensi pasca melahirkan? Begitu ya. Silakan Mbak Dinda. Mbak Dinda deh, tadi kan sudah Mas boleh silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebelumnya saya bertanya untuk saudaranya ya. Pertanyaannya ya. Tipsnya Mbak. Karena sebelumnya ada riwayat ini udah ada. Ya jadi untuk setelah melahirkan ya, makanya Nomor antrian porsinya F16. Silakan menuju loket 3. tentunya ada protein nabati dan protein hewani juga ya. Dan juga Nomor saya antrian yang tentunya A70. Silakan menuju loket 2. daun katuk, daun kelor, misalnya ya. Nomor antrian A70. Silakan menuju loket 2. Jangan terlalu banyak untuk digoreng. Nah, bisa kan ditumis, bisa dikukus, dipepes, dan dipanggang. Dan juga dihindari olahan, makan olahan dan juga cepat saji. Ya, termasuk instan gitu ya. Termasuk sosis, konten maksudnya yang berkemasan. Nah, tentunya kan kalau yang berkemasan pengawet itu juga natriumnya tinggi. Jadi Nomor antrian B15. Silakan menuju loket 5. Seperti itu. Jadi untuk bahan makanan kemasan yang terlalu banyak pengawet itu dihindari. Untuk pencegahan seperti itu. Nomor antrian B15. Silakan menuju loket 5. Gimana? Tadi penjelasannya begini, untuk bahan makanan yang bisa dikonsumsi selanjutnya. Nah,
pengetahuan yang bisa disaringkan. Kalau bahan makanannya boleh sayur, boleh Nomor antrian kemudian protein dari ikan boleh gitu ya Pak ya. Loket Cuma 1. cara mengolahnya, cara memasaknya yang harus diperhatikan. Mungkin boleh digoreng, tapi minyaknya jangan terlalu banyak seperti tadi yang sudah disampaikan. Berapa sendok? Kurang dari 5 sendok per hari. Per hari, Mbak. Bukan 5 sendok sekali masak. Jadi masak oseng-oseng 5 sendok. Nanti masak lagi 5 sendok lagi. Tidak begitu. Tapi 5 sendok makan per hari maksimal gitu. Ya kalau bisa perbanyaklah humus, rebus gitu ya. Dibakar boleh nggak? Nomor antrian Gosok boleh bakar 15. Silakan menuju ya. loket Potong-potong 5. gitu Mbak. Boleh silahkan. Memasaknya yang harus diperhatikan. Penggunaan garam juga mungkin juga harus diperhatikan. Begitu ya. Begitu ya Mbak Sofi. Mbak Linda. Begitu Mbak Sofi. Kan untuk yang habis melahirkan ya. Ya. Nah, kalau untuk konsumsi yang untuk sakit jantung seperti saya. Oh, kalau yang sudah nih gimana Mas Jai? Nomor antrian F29. Silakan menuju loket 3. Biasanya itu rendah lemak. Ya, untuk rendah lemak itu tentunya yang untuk pembatasan minyak juga, dapat dari gelas untuk makan per hari. Juga untuk konsumsi seperti daging-dagingan, daging ayam dan daging sapi itu tidak diperkenankan gaji atau lemaknya. Jadi untuk ayam bisa bagian dada, untuk daging yang bagian yang merah, itu untuk dagingnya itu juga seperti itu. Dan untuk konsumsi telur disarankan yang putihnya saja ya. Berarti kalau ceker nggak boleh. Kalau ceker nggak boleh. Kan boleh kan? Dibatasi saja. Ya. Kalau pengen aja gitu ya. Ibu punya ceker. Semenjak sakit ya enggak. Ya, terima kasih sekali, pertanyaannya bagus sekali ya. Karena memang lingkup kita, jadi kita bukan di sini bukan yang paling tahu ya. Saya ingat dengan pertanyaan ibu dan pertanyaan ibu pada luar biasa. Kenapa kok bisa seperti itu? Tentunya awalnya di tensinya kan sehingga merembetlah ke jantung. Nomor antrian Jadi seperti ini. Kalau mau hidup sehat, yang harus kita sehatkan adalah pembuluh darah kita, termasuk sel kita. Yang kenapa kok saya sebut hipertensi adalah perokok? Ini yang nomor antrian jadi untuk dietnya apa sudah luar biasa benar itu ya. Untuk ceker ini kita sendiri kalau kita di bumbu, kadang-kadang kan kita bumbu manis, ada kecap di situ, ada yang lebih di situ. Ini yang bikin lemaknya juga nggak baik. Tapi dengan ceker sendiri ada kolagen sebenarnya. Apa fungsi kolagen itu? Bisa kita bening aja kita jadi awet kita gitu. Tapi boleh, yang penting dikasih ke sup, biasanya dikasih sup, penambahan minyaknya sedikit, itu aja. Boleh makan ceker itu kan kulitnya juga tidak, tapi jangan tiap hari gitu ya, ada pembatasan di sini. Nomor antrian Makanan-makanan untuk yang ada lemak tadi ya, kan sudah dijelaskan bahwa ini yang tidak boleh tadi termasuk yang berlemak, sulit dan sebagainya. Oh iya, jeruan kok tidak disebut ya? Apalagi jeruan, yang tidak disebut bukan berarti aman ya. Kita bisa lebih ini lagi, lebih detail lagi nantinya. Tidak apa-apa, konsultasi gizi. Gizi ini adalah penyambung antara obat, gizi, dokter. Kalau kita tidak seimbang, maka kita tidak ada yang namanya kesehatan tidak satu kesatuan. Kita berkumpul dengan obat, makanya kita ya gimana? Makanya gizi ini adalah penyambung untuk hidup kita sehat. Kesehatan terbagi menjadi jasmani dan rohani. Pikiran, sadari oh iya ya, saya ini sudah sekarang ini tadi dikasih pesan kita dari Tuhan, menjadi saya tidak sama dengan yang lain. Ketika saya tidak rasa, nikmati, enjoy aja. Makan boleh, yang penting tepat takarannya, jumlahnya tepat. Gimana Mas bukan? Ada tanda dari itu terlalu banyak. Ini sudah. Jadi pintarlah mengenal diri kita sendiri. Saran saya, kalau kita hanya Mas ini kok sulit ya, saya mau mengubah. Lakukan 21 hari dulu. Lakukan makan sehat, aktivitas
kita sehat di 21 hari. Sisanya akan menjadi lifestyle, menjadi kebiasaan. Udah, pertama berat, tapi harus dibahas. Jadi itu yang perlu kita pahami. Jadikan hidup sehat sebagai kebutuhan. Ya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ditambah Dinda mau nambahin. Mbak Dinda mau nambahin. Baik, terima kasih Mbak Sofi. Ada tambahan Mbak Dinda? Ada. Oh, ada. Silakan. Menarik sekali sepertinya topik di sini ya. Ini relate sama kehidupan sehari-hari ya. Silakan Mbak Dinda tambahannya. Kurang lengkap ya saya jelaskannya. Untuk yang telur yang tadi saya sebutkan itu boleh sama kuningnya, cuma dibatasi 3 butir per minggu. Termasuk yang minum jamu, misalnya seandainya ibunya ini suka minum jamu dan telur, nah itu dihitung juga ya Bu ya, telurnya. Bisa minum jamu. Kita tidak membolehkan atau melarang ya. Misal. Yang diminum dan juga yang dikonsumsi dimasak gitu, dihitung. Lalu jeruan juga tidak diperkenankan dan juga ada santan juga tidak dihindari. seafood Ya ada kepiting, udang, kuning, tapi untuk ikan laut boleh ikan laut. Dan minuman yang manis dan matang perbanyak buah dan sayur dan ditambah konsumsi buah dan juga sayurnya. Ya, sudah Dinda. Akan dulu. Ada sayur kita kesulitan, hidup sehat itu mahal. Kan kebanyakan kayak gitu. Gunakan perkara apa ya? Misalkan ada jambu, habis itu ada pokoknya kalau mau hidup sehat ya minimal 7, 5. Silakan menuju loket 3. Kates. Jeruk, habis itu Kates. kita ikuti musim bahwa Tuhan ini luar biasa ya, kegiatan semesta ini luar biasa. Kalau musimnya Nomor kan itu A, 70. dan lagi musim aja, jangan dibuktikan dengan dibuktikan. Misalkan sekarang musim pepaya, pepaya ya Pak. Kalau musim durian boleh nggak? boleh Oh, ya ya. Ya ada perkecualiannya. Makanya ini perlu kita stand aja ya. Kita kalau tidak bertemu ya seperti ini penjelasannya. Tapi seandainya kita berkata mungkin berat badan, saya rasa sudah siap. Pertahankan berat badan. Berat badan mempengaruhi ya. Ketika berat badan lebih, maka obesitas buat saya jadi obesitas itu menjemput kemana-mana nantinya. Ya termasuk diabetes dan sebagainya. Mungkin lain tema yang nanti kita ketemu lagi dengan tim aktivisi apa itu jantung lagi tentang kencing manis. Kita linear aja. Kita semakin banyak kita bertemu, semakin banyak kita mendapat ilmu. Terus saya juga semakin banyak. Ya mungkin ada senior saya yang masih perlu ditambahkan atau gimana? Satu cuma buat happy, hidup itu buat happy. Ya, tadi saya sudah jelaskan ya bahwa imunitas terbaik adalah hidup kita happy. Kalau mau beli ini mahal, tapi buat kita senyum aja, ketemu sama siapa senyum. Jadi imunitas akan terbentuk jika kita happy. Itu imunitas terkuat dan terbaik. Terima kasih begitu tadi. Ya, terima kasih Mas Jai, luar biasa. Intinya bahagia adalah obat. Ya, untuk modifikasi Mbak. Intinya. Di luar, kalau di luar hipertensi ini boleh nanti di luar forum saja, ya. Boleh nanti stay. Konsul bisa. Boleh, silakan konsul. Oh ya, sedikit menambahkan. Kami ada klinik tumbuh kembang dan nutrisi. Di sini kami menyediakan pelayanan untuk pemeriksaan tumbuh kembang anak-anak mulai dari usia 0 sampai usia 6 tahun. Kemudian kami juga ada layanan konsultasi gizi dan nutrisi tiap hari Senin sampai hari Jumat. Silakan berkunjung ke RSUD Dr. Abdurrahman. Nanti kita akan sediakan layanan konsultasi gizi bersama ahli gizi dan nutrisionis lainnya. Ya, ada banyak kita punya stok mulai dari yang baru sampai yang kuning. Baik, Mbak Sofi kiranya berkenan untuk menerima sofa
Edu. Silakan Mbak. Kopi rumah sakit beri iPhone mana? iPhone 17. Mulai gelap. Nomor antrian A79. Silakan menuju loket 1. Itu Mbak. Apa? 1, 2, 3. Satu kali lagi. Lihat sini. 1, 2. Baik, terima kasih. Kami sehat selalu ya. Iya. Baik, ada yang mau tanya lagi? Oh iya, ada di belakang. Di belakang saya. Luar biasa ya audiens kita. Aku juga dengar. Dari rame ya. Ya baik, silakan. Siapa dari mana ya? Menanyakan hipertensi biasanya darah tinggi, tapi kadang itu hanya sama dengan darah rendah. Saya berpengalaman waktu saya kebiasaan darah rendah, waktu saya kumat tempo hari, saya kumat langsung sama suami diberikan daging kambing sate gitu. Pas saya makan terus ternyata tambah pusing. Pas setelah dicek, saya darah tinggi gitu. Perbedaannya agak sama. Jadi gimana kita membedakan antara darah tinggi dan darah rendah? Ya. Nomor antrian A80. Silakan menuju loket 3. Saya karena mungkin ini yang enggak mikir, iya. Kadang suka makan kayak santan gitu. Tapi saya indomie dengan makan buah biasanya. Habis makan gitu. Iya. Yang Ibu Susiana. Nomor antrian A80. 1. Silakan menuju loket 1. Dengan darah rendah, tanda-tanda yang mirip-mirip. Nomor antrian A80. 2. Silakan menuju loket 2. Baik dikonsumsi atau dihindari. Nomor antrian Terima kasih Ibu Sulisi. A80. 1. Kita sedang berbicara hipertensi ini memang tema yang luar biasa. Nomor antrian Apa yang termasuk penyakit degeneratif yang terbanyak juga. Silakan menuju Begini Bu, sebenarnya kita selalu mengkambing hitam kambing ya. Ternyata kambing belum tentu hitam kan? Yang putih-putih coklat. Akhirnya betul-betul coklat. Kenapa sih kok sebagian masyarakat kita ketika kita hipertensi atau ketika dikasih kambing, dikasih apa ya? Sebenarnya daging kambing itu adalah daging yang terbaik, bagus. Yang tidak bagus adalah bumbu biasanya. Jadi ada kecap, ada garam di situ. Ini memang menaikkan. Nomor antrian Itu ada natrium yang juga tidak terbatas itu. Jadi akhirnya loket 3. Jadi kambinglah dikambing hitamkan, yang tentu Nomor antrian kambing itu hitam. A8. Ini yang masyarakat ya. Misalkan Mas saya hipertensi, boleh makan kambing ataupun sapi. Ini saran dari saya, opini dari saya sebagai ahli gizi, tentunya yang perlu hanya dibatasi asupan nutriennya. Diimbangi dengan itu lagi sayur buah itu, karena di dalam sayur dan buah ada kandung. Mereka saling terikat. Nomor antrian Untuk membedakan hipertensi itu seperti apa gejalanya? Memang sebagian besar kita tiba-tiba stroke gara-gara hipertensi ya. Karena hipertensi adalah penyakit yang diam-diam menyakitkan. Dan apa itu? Bahasa Yunani lah saya bahasa sederhana. Silent killer. Nomor antrian Aku lebih baik menggunakan bahasa yang sederhana. 4. Silakan menuju loket 3. Membedakan apa? Nomor antrian A8. Hipertensi. 5. Silakan menuju loket 1. Yang paling bisa lagi diceklah secara benar. Nomor ada tahapannya. A8. Dicek secara benar dulu. 5. Ini
Bukan ilmu kira-kira ya, kesehatan itu bukan ilmu kira-kira. Bukan, di kesehatan tidak ada yang namanya ilmu kira-kira. Oh, saya nih kira-kira. Siapa kira-kira hipertensi? Tidak ada ya. Baru kita melakukan cek. Setelah saya paham tadi, duduk dulu, santai dulu. Bukan pas habis lari kita cek, habis itu tidak. Hanya 1 minggu lagi cek apakah masih hipertensi, jika sudah hipertensi, hal yang perlu dikurangi. Saya rasa tadi sudah cukup detail sekali ya. Dicek lagi. Misalkan apa ya mas yang gampang sekali kalau sudah hipertensi itu? Karena di dalam tubuh manusia kalium, natrium itu sangat dibutuhkan. Tidak boleh pas kaliumnya dilokan, makanya ada pembatasan di situ kan? Ada pembatasan di dalam. Itu buktinya biar kita tidak lemes lesu. Biasanya kalau sudah hipertensi seperti itu gejalanya. Itu kebanyakan. Yang lain. Yang lebih baiknya dicek secara berkala. Terima kasih Ibu, luar biasa Ibu. Iya, Pak Edi sekali lagi mohon maju ke tampil memberikan iPhone 25. Loh, Bu Surya. Nomor antrian Tolong loh, Bu. iPhone-nya. 6. Silakan menuju loket 3. Menghadap ke kamera. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bu Sulistiani. Sehat-sehat selalu. Baik, sebelum kita tutup, Mas, ada pertanyaan online. Karena saya diserbu di DM ini jawab-jawab. Saya bacakan ya. Loket 1. Saya bacakan ya. Iya, kita di DM ya, di DM. Ada 2 dari 2 akun. Yang pertama Istiana 21. Kemudian ada dari Jamilatul ya. Pertanyaannya saya jadikan 1, mau nanti langsung dijawab saja. Penderita hipertensi, jika tensinya sudah normal, apakah tetap melakukan diet sesuai tadi yang seperti dianjurkan tadi? Dan yang kedua, apakah hipertensi itu bisa diturunkan kepada keturunan? Nomor antrian A8. Silakan. 8. Silakan menuju loket 2. Baik, Nomor menjawab antrian pertanyaan pertama. A8. Penderita hipertensi jika tensinya sudah normal, apakah tetap loket melakukan diet 2. atau operasi? Jawabannya yaitu tetap. Kenapa? Karena penderita hipertensi apabila sudah tensinya normal, sewaktu-waktu akan kambuh kembali jika pola makannya tidak dijaga. Jadi di sini kan penderita pastinya rutin minum obat. Jadi seandainya obatnya Nomor berhenti, antrian pasti dalamnya sudah A15. stabil lagi. Silakan Tentunya menuju untuk dietnya juga loket harus 3. dilakukan agar apabila obat juga masuk dan dia juga dilakukan, tekanan darah akan stabil kembali. Gimana Mbak Tia? Ya. Ini orangnya di sini orangnya. Ya, terima kasih ya pertanyaan online dari Mbak Tian dan Batik lah kita tadi. Ya sebenarnya obat itu apa sih? Obat itu ada yang dari makanan, ada yang dari obat kimia. Kalau kita sudah sembuh ya, kalau sudah sembuh dikurangilah obat yang kimia karena makanan pun obat. Ya hipertensi ini memang gimana ya? Unik-unik gimana gitu, kadang kita perasaan bagi hipertensi, kadang kita diam-diam juga hipertensi. Hipertensi korelasinya dengan stres juga. Jadi pekerjaan kita yang jenuh itu membuat marah-marah terhadap istri, marah-marah terhadap suami. Ini juga bisa menimbulkan hipertensi. Pak, yang pertanyaan kedua apa? Pertanyaan kedua barusan. Nomor antrian A8. 9. Silakan menuju loket 2. Yang kedua bisa ditentukan atau tidak? Nomor antrian
segala sesuatu baik penyakit hipertensi maupun titik manis itu adalah penyakit yang memang Nomor antrian A atau bisa dikendalikan. Silakan menuju loket 3. Hipertensi bisa dikendalikan dengan apa? Salah satu tadi yang saya sudah sebutkan, saya sudah bilang ya, Nomor bahwa antrian hipertensi ini A bisa dikendalikan dengan pola hidup sehat. Makanya silakan bukan. Buatlah kita sadar diri bahwa kita 3. hipertensi, tiba-tiba kita lakukan Nomor hipertensi antrian yang lain, A sehingga kita 9 bukan. 1. Tinggalkan menuju dengan pola hidup loket Salah satu 3. pola hidup sehat ini Bu, ada pembatasan. Sudah jelas tadi dijelaskan oleh teman saya narasumber kita. Nomor Yang luar biasa antrian itu sudah A dijelaskan. Aktivitas fisik jangan lupa. 2. Karena Silakan aktivitas fisik di menuju samping olahraga, loket happy 3. kita bertambah dengan menggunakan jalan kaki. Tiba-tiba yang ngerengen mungkin sama Nomor suaminya. antrian A 9 Sama suaminya mau Silakan apa menuju sudah loket Ya 3. kita bisa melakukan lari kecil-kecil. Nomor antrian B 16. Silakan Jadi menuju hipertensi loket bisa 5. dikendalikan. Apa kendali itu? Bisa kita normalkan. Kendali berarti itu normal. Oh ya, ini sudah normal. Apa yang harus kita jaga? Pola hidup sehat, olahraga. Tentunya kalau sudah ada itu sebab barusan kayaknya saya dengar bisa dikirimkan ke anak cucu kita, kan gitu ya? Genetik. Pertanyaannya genetik. Kenapa kok genetik ini saya mengambil 5% ya? Apa yang dimakan orang tua kita dimakan anak kita. Rata-rata ada mungkin loh anak kita Nomor antrian berbeda-beda A sesuai kebutuhan nutrisi misalnya. Kan 3. ya, terlalu Silakan ribet ya. menuju Belajar nutrisi loket seharusnya 2. tiba-tiba itu anak kita karena positifnya seperti kita masak satu-satu. Kita bukan chef. Kita bukan. Jadi tidak bisa ya. Kenapa bisa diturunkan? Faktor genetik memang ada. Kalau sudah faktor genetik ini memang ada, kita melakukan hidup sehat sedini mungkin, sebisa mungkin kita hidup sehat. Ya, termasuk garamnya, gulanya, makanan-makanan yang boleh. Kebanyakan dari kita itu bila turunan bapak, turunan ibu, kita menyalahkan orang tua. Padahal yang perlu disalahkan sebenarnya pola makannya. Pola makannya sama. Yang harus diperbaiki seperti itu. Jadi hipertensi kita bisa dikendalikan. Intinya dengan panik kita lakukan Nomor sebahagia mungkin. antrian A Bahagia, 9. tambah kita ini menjalani Silakan kehidupan. menuju Insya Allah loket ke depannya 1. sehat bahagia adalah pilihan kita. Terima kasih. Terima kasih Mas Jilan. Baik, luar biasa topik kita hari ini, banyak sekali audiens yang wow gitu ya. Entah materinya atau memang orangnya materinya listrik ya. Baik, luar biasa sekali saya ditemani Pak Kabit dari terima kasih banyak Pak Kabit, sehat-sehat. Untuk hari ini kita cukupkan saja kegiatan kami hari ini dengan informasi yang tadi sudah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa ilmu yang sudah didapat pada pagi hari ini ditularkan, kalau bisa diterapkan ya. Kenapa? Karena perjalanan kita masih panjang. Kita ingin bersamai anak cucu kita dalam keadaan sehat dan bugar, begitu ya. Terima kasih atas kesediaannya, atas antusiasnya, atas perhatiannya. Semoga sekali lagi bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nomor Kalau kita antrian akan ketemu A lagi di periode selanjutnya tentunya dengan narasumber dari yang luar biasa. Terima kasih. Selamat